Sekarang Ishak sudah tua dan matanya buta. Dia berpikir, Sebelum aku mati, aku harus memberkati putraku dengan hak kesulungan. dia pun memanggil Esau putranya, lalu berkata, Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Masaklah bagiku makanan yang enak supaya ku makan. Sesudah itu, aku akan memberkatimu. Ribka mendengar semuanya itu. Apakah dia mengingat janji Tuhan bahwa Yakub perlu mendapatkan hak kesulungan? Ribka berpikir bahwa dia harus memecahkan masalah ini. Tapi bukannya mempercayai Tuhan, dia malah memanggil Yakub lalu berkata, "Tahukah kamu apa yang kudengar dikatakan ayahmu? Dia ingin memberkati Esau. Jadi cepatlah, pergilah ke tempat kambing domba kita, ambil 2 anak kambing yang bagus, supaya aku dapat mengolahnya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dia makan, agar dia memberkati kamu." Yakub takut dan menjawab, Tetapi Esau berbulu badannya, sedangkan kulitku licin. Kalau ayahku memegang aku, dia akan menyadari bahwa aku berbohong kepadanya. Nanti dia malah akan mengutuk aku dan bukannya memberkati. namun ibu Ribka berkata, "Lakukan saja apa yang kukatakan." Yakub lalu mematuhi ibunya dan bukannya menaati Tuhan yang menyuruh kita jangan berdusta. Sesudah mengolah daging kambing itu, Ribka mengambil kulit kambingnya dan memasangnya di leher serta lengan Yakub. Setelah itu, Ribka mengenakan pakaian Esau kepada Yakub. Pakaian itu membuat Yakub berbau seperti saudaranya ketika baru datang dari padang. Yakub lalu pergi menemui ayahnya. Bapa, ini aku. Kata Yakub. Ishak menjawab, Siapakah engkau, anakku? kata Yakub. Akulah Esau, anak sulungmu. Makanlah daging buruan ini dan berkatilah aku, Bapa. Lalu Ishak berkata, Cepat sekali kamu mendapatnya, anakku. Ya, jawab Yakub. Tuhan telah menolongku. Oh, sungguh mengerikan. Dia bahkan menggunakan nama Tuhan ketika sedang berbohong. Kemudian ayahnya berkata, Datanglah mendekat, anakku, supaya aku memegang engkau. Apakah engkau benar anakku Esau atau bukan? Ishak kemudian memegang Yakub lalu berkata, Kalau suara, suara Yakub. Tapi kalau tangan, tangan Esau. Benarkah engkau ini anakku Esau? jawab Yakub. Iya, benar, Bapak. Ishak lalu menikmati daging olahan yang lezat itu. Selesai makan, Ishak lalu berkata, Mendekatlah, nak, supaya aku bisa menciummu. kemudian tercium olehnya bau pakaian Esau. Ishak lalu berpikir, Ya, inilah anakku yang mau kuberkati. tidak lama sesudah Ishak selesai memberkati Yakub, Esau pulang.
Dia mempersiapkan makanan lezat untuk ayahnya juga, lalu datang ke kemah sang ayah dan berkata, Ini masakan yang Bapak minta tadi. Aku datang untuk menerima berkat. Ishak sangat terkejut. Tapi siapa gerangan yang baru saja kemari? Aku sudah memberkati seseorang. Itu tadi pasti aku. Wah, Esau sangat marah. Dia berteriak-teriak, menangis, dan berkata, Berkatilah aku juga, Bapak. Berkatilah aku. sejak saat itu Esau membenci Yakub. Dia berpikir, Begitu ayahku meninggal, aku akan membunuh Yakub. Dengan begitu, semua tetap akan menjadi milikku. Ribka berpikir dia harus memecahkan semua masalah lagi. Dia berkata kepada Yakub, "Kamu harus pergi. Di sini terlalu berbahaya untukmu. Pergilah kepada saudaraku di kampung halamanku dulu. Kalau Esau sudah tidak marah lagi, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu pulang." Ribka juga menemui Ishak dan berkata, "Aku tidak mau Yakub menikah dengan perempuan dari negeri ini seperti yang dilakukan Esau. Kirimlah dia ke kampung asalku supaya dia bisa menikah dengan kerabat kita sendiri." Ishak setuju. Dia memberkati Yakub sekali lagi dan menyuruhnya pergi jauh. Betapa sedih akhir dari semuanya ini. Yakub pun berangkat seorang diri.